Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai teori belajar dan juga aplikasinya. Yang pertama kita mempunyai teori belajar behavioristik. Teori belajar yang menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan juga respon. Penerapan teori belajar behavioristik dalam kelas. Yang pertama, guru fisika memberikan contoh fenomena dalam kehidupan sehari-hari selama mengajar sehingga siswa jadi lebih memahami konsep fisika yang diajarkan. Yang kedua, guru fisika memberikan banyak drilling dan latihan soal agar siswa menjadi terbiasa dengan soal-soal fisika dengan berbagai macam tipe. Kemudian guru fisika banyak memberikan penguatan kepada siswa agar sudut pandang siswa terhadap fisika menjadi berubah ke arah yang lebih positif. Yang kedua, kita memiliki teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif ini menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Penerapan teori belajar sosial kognitif di dalam kelas diantaranya yang pertama, setelah selesai pembelajaran fisika, guru meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka baik dalam bentuk jurnal harian maupun menyajikan presentasi di depan kelas. Yang kedua, bisa saja guru mendorong siswa untuk berdiskusi dan juga mengajukan pertanyaan saat pembelajaran berlangsung, kemudian mendorong siswa untuk menemukan solusi baru atas suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir yang kritis. Yang ketiga, kita memiliki teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini adalah teori belajar yang menekankan pada aktivitas yang aktif, seperti ketika peserta didik melatih sendiri pengetahuannya, mencari tahu apa yang sudah dipelajari, dan merupakan proses penyelidikan konsep dan ide baru dengan kerangka berpikir sendiri. Penerapan teori belajar konstruktivisme di dalam kelas, diantaranya yang pertama, pembelajaran praktikum. Contohnya ketika kita praktikum untuk membedakan rangkaian seri paralel. Kemudian kita mengajarkan konsep perambatan kalor, maka guru menyajikan fenomena nyata seperti perambatan kalor pada besi, konduksi, mendidihkan air, ada contoh sebagai konveksi, atau pembuatan api kecil, yang merupakan contoh dari radiasi, yang melibatkan siswa sehingga siswa mampu mengkonstruksi pemahaman konsep terhadap materi tersebut. Model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama kita mempunyai discovery learning. Discovery learning adalah pembelajaran yang mendorong siswa untuk menyelidiki sendiri, menemukan, dan membangun pengalaman dan pengetahuan masa lalu, menggunakan intuisi, imajinasi, dan kreativitas. Dan juga mencari informasi baru untuk menemukan fakta, korelasi, dan kebenaran baru. Discovery learning mengintegrasikan 5 prinsip dalam penerapannya, di antara lain, yang pertama pemecahan masalah, kedua manajemen belajar mengikuti siswa, mengintegrasikan dan menghubungkan analisis dan interpretasi informasi, kegagalan dan umpan balik. Sintaks dari discovery learning yang pertama adalah stimulus, identifikasi masalah, pengumpulan data, olah data, pembuktian, dan generalisasi. Problem-based learning, model pembelajaran berbasis masalah, yaitu suatu pendekatan yang di dalamnya terdapat serangkaian pembelajaran yang prosesnya dimulai dari adanya permasalahan dan dipelajari untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Problem-based learning melibatkan adanya instruktur atau pendidik dalam setiap penerapannya. 4 prinsip utama metode problem-based learning. Yang pertama, pembelajaran aktif. Kedua, pembelajaran terpadu. Ketiga, pembelajaran kumulatif. Keempat, belajar untuk memahami. Sintaks dari pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, instruktur menampilkan permasalahan. Kedua, merumuskan masalah. Ketiga, merumuskan solusi. Keempat, mempresentasikan hasil pemecahan masalah. Yang kelima, evaluasi dan mendapatkan umpan balik. Selanjutnya kita mempunyai cooperative learning, merupakan strategi pembelajaran yang menitik beratkan pengelompokan siswa sesuai tingkat kemampuan akademik yang berbeda dalam kelompok kecil. Dalam hal ini artinya bukan berarti guru membeda-bedakan siswa, tetapi membantu mereka memahami materi sesuai kemampuannya. 5 prinsip dasar cooperative learning. Yang pertama, bersifat saling ketergantungan yang positif, tanggung jawab individu, tatap muka, komunikasi antar siswa, evaluasi proses kelompok. Sintaks pembelajaran cooperative learning, ada yang pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa, menyajikan informasi, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, membimbing kelompok belajar dan bekerja, kemudian memberikan evaluasi dan memberikan penghargaan. Rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa. Ini ada contohnya yang pertama Tania dengan usia 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses.
Melakukan observasi dan tanya jawab langsung kepada Tania terkait permasalahan yang dialami. Motivasi Tania dengan membangun rasa percaya dirinya, misalnya dengan memperlihatkan gambar atau video orang yang telah mencapai cita-cita seperti apa yang diinginkan oleh Tania. Merencanakan treatment yang sesuai dengan usia perkembangan Tania. Di usia ini anak masih dominan untuk belajar secara berkelompok dan mengamati kondisi lingkungan sekitarnya. Selain itu, di usia ini anak juga masih memiliki waktu yang relatif lebih banyak bersama dengan keluarga. Beberapa alasan yang mungkin muncul sebagai faktor penyebab permasalahan Tania dan solusi yang ditawarkan antara lain. Pertama, Tania kurang cocok dengan kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru di sekolahnya. Sebagai seorang guru, saya akan mencoba berusaha untuk memfasilitasi gaya belajar sesuai dengan karakteristik dari Tania atau kelompok. Kemudian, teman-teman di lingkungan Tania memiliki minat yang kurang pada belajaran. Mengelompokkan Tania bersama dengan anak-anak yang memiliki motivasi dan semangat belajar yang lebih tinggi. Memberikan apresiasi pada setiap hasil pekerjaan Tania. Mungkin yang ketiga adalah kurangnya waktu orang tua atau keluarga Tania untuk memperhatikan proses belajar Tania. Mencoba menjadi orang Dengan itu saya akan mencoba menjadi orang tua di sekolah yang memperhatikan setiap perkembangan Tania, meluangkan waktu untuk mendengarkan cita-cita atau keluhan Tania terkait dengan sekolah dan memberikan nasihat yang mendorong. Kasus yang kedua yaitu ada Samuel 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Pertama akan dilakukan adalah melakukan identifikasi faktor penyebab timbulnya perilaku takut gagal pada diri Samuel melalui observasi dan tanya jawab secara langsung. Kemudian merencanakan treatment yang sesuai dengan kondisi perkembangan dan usia Samuel. Di usia ini anak sudah dapat berpikir secara logis tentang sebab akibat dari peristiwa yang terjadi. Selain itu, perilaku dan pemikiran yang muncul pada anak di usia ini banyak dipengaruhi oleh mindset atau doktrin sejak kecil. Dalam permasalahan ini, upaya yang dapat dilakukan untuk memotivasi Samuel adalah memberikan contoh nyata atau konkret di lingkungan yang menunjukkan bahwa gagal bukanlah suatu hal yang buruk. Kedua, guru harus lebih peka terhadap perilaku dari teman-teman Samuel yang mungkin secara tidak langsung terdapat unsur bullying ketika terjadi teman yang mengalami kegagalan. Tiga, guru lebih banyak memberikan apresiasi pada setiap kali Samuel mencoba suatu hal meskipun tidak berhasil. Yang keempat, selain itu guru juga dapat melakukan observasi dan pendampingan bagi Samuel untuk mencoba suatu hal atau kompetisi. Apabila ternyata dijumpai kondisi Samuel mengalami kegagalan dalam hal yang dilakukan, maka intervensi oleh guru diperlukan untuk memberi pemahaman kepada Samuel tentang konsep berhasil dan juga gagal. Kasus yang ketiga, Sandra 13 tahun. Dia meremehkan keterampilan teman-temannya. Nah, untuk hal ini, pertama yang akan dilakukan adalah mengidentifikasi akar dari permasalahan yang membuat Sandra meremehkan keterampilan teman-temannya. Dari alasan yang disampaikan oleh Sandra, saya akan membuat beberapa pertimbangan sebelum memberikan treatment kepada Sandra. Jika yang membuat Sandra meremehkan teman-temannya adalah karena kemampuan Sandra yang jauh di atas teman-teman yang lain, maka saya akan mengajak siswa lain untuk bersaing dengan Sandra. Memanfaatkan sifat Sandra yang meremehkan keterampilan siswa lain dengan sedikit memoles kosakata yang akan dilontarkan sehingga menampilkan kesan yang lebih baik dengan mengatakan jika persaingan itu penting untuk sebuah kemajuan. Sebagai contohnya, ketika dia kelas, minimal ada dua orang yang bersaing untuk mendapatkan nilai yang terbaik atau untuk mendapatkan ranking satu. Tentu kedua orang tersebut akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengalahkan lawannya. Dengan catatan, kita harus menanamkan pentingnya untuk bersaing secara sehat. Yang keempat, ada Robert 16 tahun yang memiliki sedikit minat di sekolah. Dan ada catatan di situ Anda tidak bisa menghubungi orang tuanya, mungkin entah karena broken home atau orang tuanya telah meninggal. Nah, yang pertama, saya akan mencoba untuk mengidentifikasi akar permasalahan dengan menanyakan mengapa Robert hanya memiliki sedikit minat di sekolah. Setelah mengetahui permasalahan utama yang membuat Robert kurang bersemangat belajar di sekolah, saya akan mencoba memberikan beberapa treatment sesuai dengan kebutuhan Robert. Nah, jika yang menjadi permasalahan yaitu Robert kurang bersemangat adalah karena tidak ada dukungan dari orang tuanya atau karena tidak dapat dihubungi. Itu tadi kan ya. Saya akan mencoba memberikan Robert dukungan yang tidak didapatkan dari orang tuanya. Coba bersikap seperti orang tua dengan sebisa mungkin mengambil hatinya, mengajaknya untuk menemukan apa yang bisa dilakukan orang-orang yang memiliki masalah yang sama dengannya.
untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialaminya, serta mengajaknya untuk mendapatkan poin-poin yang menjadi kunci dari orang-orang tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.